Kembali lagi dengan saya, Kofifa Al-Mukarramah dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya yaitu Pengantar Ilmu Komputer dengan topik pembahasan Software Komputer, dosen pengampu Dr. Mustari Lamada SPD MT. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang akan saya bawakan ada 8. Yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Yang kedua, preventif industri. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Yang keempat, daya saing perangkat lunak. Yang kelima, perangkat lunak. Yang keenam, karakteristik perangkat lunak. Yang ketujuh, komponen perangkat lunak. Dan yang kedelapan adalah aplikasi perangkat lunak. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini perangkat lunak memiliki 2 peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi penghitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer atau sistem operasi, komunikasi informasi atau jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program. Baiklah, selanjutnya, era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Teknik interaktif membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula. Sehingga sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber, sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada di dalam skala menit, melainkan detik. Kemajuan dalam penyimpanan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Era kedua juga digandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software house. Era ketiga evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari 1 dekade penuh. Sistem terdistribusi multi-komputer yang masing-masing melakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Baiklah, tetapi selama era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul dan intensitas masalah-masalah tersebut terus bertambah. Yang pertama, kemajuan perangkat keras terus berlanjut, melampaui kemampuan kita untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan perangkat keras yang ada. Kedua, kemampuan kita untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru, juga tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar. Ketiga, pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliabel. Kerusakan ekonomis yang besar dan potensi penderitaan manusia dapat muncul bila terjadi kegagalan perangkat lunak. Keempat, kita berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer dengan reliabilitas dan kualitas yang sangat tinggi. Kelima, kemampuan kita untuk mendukung program yang ada terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu perspektif industri. Pada masa-masa awal penghitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para pemrogram bahkan kadang-kadang harus mempelajari dengan cara coba-coba. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu abad pabrik perangkat lunak. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaharui. Yang pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu, yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan, modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua,
aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis, dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, embedded system atau dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada yang dapat menggantikan posisinya. Baiklah, yang selanjutnya pokok pembahasan yang keempat, yaitu daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Selanjutnya pokok pembahasan yang kelima, yaitu perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk sebagai berikut. Yang pertama, perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Pokok pembahasan yang keenam, yaitu karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentang terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu komponen perangkat lunak. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang ke-8, yaitu aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural atau seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Area perangkat lunak berikut yang menunjukkan luasnya aplikasi personal. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Yang kedua, perangkat lunak real time. Yang ketiga, perangkat lunak bisnis. Yang keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, embedded software. Yang keenam, perangkat lunak komputer personal. Yang ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Dan yang kedelapan adalah perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Selanjutnya, sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan operation system. Yang pertama, sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara penjalin penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Baiklah, yang kedua yaitu komponen-komponen sistem komputer dan yang ketiga sistem operasi. Adapun bagian-bagiannya bisa kita lihat pada PowerPoint tersebut. Itulah tadi presentasi mata kuliah saya mengenai software komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum